Cerita misteri menyebar dari sebuah rumah tak terurus di Desa Nanggela, Greget, Kabupaten Cirebon. Di lahan seluas 1.400 meter ini ada kutukan yang tertanam hingga 7 turunan. Menurut Syamsuddin, juru bicara keluarga, semua cerita itu berawal dari aksi pencurian yang dulu sering terjadi di rumah ini. Berdasar hasil konsultasi dengan seorang paranormal, keluarga mengambil 6 batu bata dari keraton kesepuhan. Saat itu, keluarga meyakini benda tersebut bisa melindungi segala harta benda. Namun, setelah pemilik rumah meninggal, ragam gangguan gaib menghantui keluarga. Suatu saat, pernah terjadi kesurupan sekeluarga. Selain itu, sering terdengar bisikan akan adanya kutukan sampai 7 turunan hingga batu bata dikembalikan. Lalu, bagaimana kebenaran semua cerita ini? Tak ingin berlama-lama, kami memulai mediumisasi. Siapa kalian? Hai. Berani apa manggil saya? Anda siapa? Saya penunggu di sini. Anda penunggu di sini. Anda punya nama? Bisa duduk. Oh, bisa. Duduk aja. Ya, santai. Anda sudah lama di sini? Wujud Anda ini apa? Manusia. Usianya Anda berapa? 100 tahun. Anda 100 tahun. Lalu Anda sebelumnya di mana memang? Penunggu bata. Selain Anda ada siapa lagi? Banyak. Kalian mau apa di kita nih? Saya pengen datang baik-baik. Sebangsa Anda tidak boleh mengganggu bangsa kami, apalagi sampai mengancam. Itu urusan saya. Apalagi sampai kalau mengganggu jadi urusan kami juga. Kan tidak boleh. Kami Kamu berani sama saya? Enggak, tenang aja. Saya Baik-baik tidak takut loh sama siapapun, maksudnya. saya hanya takut sama Allah. Tenang aja, ya santai makanya. Anda punya Tuhan kan? Anda punya Tuhan. Nah, yang menciptakan Anda siapa? Sendiri. Anda bisa Jadi gimana? tiba-tiba hidup sendiri Seperti begitu? seperti itu. Nah, sekarang Anda mau ceritakan tidak? Kalau tidak, udah mending Anda pergi saja. Bisa Anda aja pergi dari sini. Tidak, kami dari jauh-jauh mau ke sini mau cari Saya informasi. pergi. Kalau Anda tidak bisa kasih informasi, cari teman, panggil teman Anda yang bisa kasih informasi tentang tempat ini. Itu aja. Gimana? Saya tidak mau. Anda tidak mau lalu? Masuk tunjukkan Anda jaga bata. Batanya mana? Batanya mana? Saya mau Sebelah lihat. mana aja? Hei. Sebelah sini. Bata biasa, kenapa Anda jaga? Kan nggak boleh. Apa sih istimewanya bata ini buat Anda? Iya, Anda suka tempat ini. Sukanya bagaimana? Memang tempat ini kenapa sih? Kan ada alasannya. Kalau Kenapa? suka itu kan ada alasannya. Nggak boleh seperti itu. Ya, suka. Ini bata kan pernah itu kenapa mesti dijaga? Apa telepon aja. istimewanya? Terus emang bata itu punya kelebihan apa? Ya Anda udah, tidak Anda mau pergi cerita, aja, lalu Anda apa yang ceritain. bisa Anda ceritakan kepada kami? Udah pergi aja. Kami datang baik-baik loh. Wah, Anda bilangnya begitu. Pergi. Sayang, ternyata makhluk ini tak bisa menunjukkan letak batu. Mediator pun sadar. Tiba-tiba, 4 mediator kerasukan bersamaan. Di antara mereka sudah berada di atas atap. Turun, kita ngobrol baik-baik aja yuk. Turun dulu.
Turun kamu. Turun, sini, turun. Kalau berani turun. Kalau berani turun. Turun dulu kita ngobrol baik-baik yuk. Ya turun yuk. Kalau berani turun. Di sini. Jangan tempat ini. Ya nanti kita bubar. Terus Gak Anda usah nanti. Itu siapa Anda kenal? sini datang baik-baik. Kami semua menunggu bata di sini. Kenapa? Apa alasan Anda menjaga batu bata itu? Mereka menyerang Kang Ujang. Hei! Suasana jadi tak terkendali. Hei! Tetap di dua dunia. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, Kang Ujang bisa mengendalikan keadaan. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. الله أكبر الله أكبر. Terlalu banyak makhluk mencoba berinteraksi. Terpaksa sebagian disadarkan. Itu pengikut Anda? Batanya mana? Hah? Telur bata kawan nenek. Ada apa sih yang ngomongnya emang siapa? Batana dicokot sing kesepuan. Bata apa? Bata apa? Bata keramat gue. Keramat itu seperti apa sih? Saya nggak tahu. Bata keramat. Bata sing bisa nyembuhkan wong sakit. Lalu? Bata sing bisa jadi persugihan. Tunjukkan. Ayo tunjukin bata yang lain Hitung seperti apa? turunan. Hitung tuan kemana? Sok di bata Bata lah. tumpas kabeh sing mempertahankan bata gue. Iya cukup. Iya, bata Anda yang tersisa di sebelah mana? Anda bisa tunjukkan nggak? Sepertinya keberadaan batu bata jadi misteri di sini. Makhluk ini ingin menunjukkan ke kami. Oh beratanya ada di saya sini juga. Bisa dia mencoba untuk menggali sesuatu dari tangan itu, tapi tidak tahu. Mungkin yang dia pikir adalah di situ ada batu bata. Ya wis gampang. Ya wis. Hei! Nampaknya batu bata itu tidak terjangkau. Sudah, kita duduk aja, kita ngomong. Hei! Udah, duduk aja duduk. Woi, jagong. Saatnya mediator siuman. Tiba-tiba suara tertawa memecah suasana. Assalamualaikum. Jangan duduk, makanya jangan di situ. Kita jatuh. Mama sudah lama di sini ya? Atau gimana? Atau kebetulan lewat sini terus Anda datang? Hei! Anda mau bicara? Anda penghuni di sini. Nama Anda siapa? Anda punya nama tidak? Siapa nama Anda? Sebutkan nama. Kalau nggak perlu sebutkan nama, terus apa yang Anda tahu tentang tempat ini? Anda yang suka mengganggu orang di sini. Itu benar. Anda yang suka mengganggu itu ya? Yang suka mengusik ketenangan orang di sini ya? Iya. Tujuan Anda apa sih? Kok sukanya mengganggu? Apa keuntungan Anda mengganggu manusia? Astagfirullahaladzim. Hei! Diam, duduk. Enggak, saya tanya baik-baik. Kalau Anda masih seperti ini, saya juga bisa kasar terhadap Anda. Emang Anda siapa sih kok marah? Batanya diambil. Emang Anda siapa? Buat apa kalian tahu informasi itu? Lalu kenapa tujuan Anda? Alasan Anda mengganggu manusia itu apa? Apa alasan? Bata itu dicuri di sini. Ya dari tadi dicuri. Saya nggak nyuri. Ya, yang nyuri siapa? Kayak itu Indit. Cukup memberi informasi, mediator dikembalikan kesadarannya. Lagi-lagi, sudah ada makhluk menguasai raga mediator kami. Siapa? Alah kandung. Dari mana Anda? Dari mana Anda asalnya? Kami. Nyokot bata. Keramat tanpa permisi.
apa? Terus emang bata itu sebenarnya berkhasiat atau mengandung hodam atau seperti apa? Bata sebenarnya batu keramat kuda kosot. Terus? Kang sengaja dikumpulakan dedemit kanggo nguteri keraton kesepuan. Tapi tekdas dalancang Jokot bata kanggo tameng kanggo pager gaib muni. Tapi esun kang sebagai penjaga bata orang nerima kakang tak tumpes anak putri. Nah, kenapa Anda kan yang bersalah kan itu orang tuanya? Kenapa Anda menumpasnya yang lain yang tidak bersalah? Kenapa? Jelas keberatan. Dicopot beli permisi. Anda sendiri yang menjaga bata itu? Ya, sedurunge paton pun dibalik nang maling kita masih tetap ngomong. Tapi yang pasti kita kan tidak pernah tahu batu bata itu ada di sini. Kita juga tidak bisa melihat bangsa Anda kalaupun Anda merasa terganggu dengan kami. Tom, kita penuru bata seperti apa nih? Kunjuin. Ada. Tom, masih ada bata yang lain yang masih ada. Anda kang nunggu nih mana kau bilang? Ditanam ning Salma. Sudah ditanam. Anda udah jangan ngarang bata ini punya kekuatan, bata pehin jin untuk penjagaan itu tidak benar kan? Tumpes kita kan. Sesama makhluk ciptaan Allah itu tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling mengganggu. Apa untungnya Anda numpas tuh gara-gara bata itu apa? Untungnya supaya sadar anak putih bata sadar bahwa batas yang kesukuan dia bisa patut cokot. Ya sadar sih sadar, tapi kan apa kalau orang yang tidak sholat, orang yang tidak zakat, boleh marah. Tapi ketika hanya sebatas itu terus Anda bunuh itu kan tidak benar. Pokoknya terserah kalangan seliram. Pesan mesun. Namun batakun itu paling kekeneng kesembuhan. Sampai kapan? Ada Sun sanak kudu bakal nganggu ning kene. Ya Anda ngancam, kami juga bisa ngancam. Anda Jangan ditumpas. Saya sebagai keluarganya tidak boleh numpas keturunan Bapak Dasta. Ternyata informasi dari makhluk ini membuat perwakilan keluarga kecewa. Mereka berusaha menentang. kalau Anda dendam dengan Saya atas nama keluarganya tidak boleh menumpas keturunan. Mbak. Oh. Anda kalau mengancam, berarti mengancam saya juga. Hah? Tunjukkan. Di sebelah mana bata itu? Bukan nantang. Kami belum tentu percaya dengan Anda soalnya. Mungkin bisa jadi Anda mengadakan Makhluk ini marah. Ia berusaha menyerang Kang Ujang. Tak disangka, beberapa mediator kerasukan bersamaan. Suasana kacau jadinya. Pemirsa ini semakin tidak terkendali ya situasinya karena banyak sekali mediator yang masuk. Tadi sudah banyak di awal dari ini sudah mau selesai, tapi belum sama sekali sedikit informasi yang kita dapat. Coba kita cari tahu mereka. Siapa mau sing nantang kula? Duduk. Siapa mau sing nantang? Kini, ada satu makhluk yang mengaku sebagai raja. Dia mencoba menantang perwakilan keluarga. Saya yang menantang. Saya yang menjaga batu itu. Keluarga pada Batu itu saya yang menjaga. Sampai nanti. Kalau saya yang menantang Anda mau apa? Kalau saya yang menantang Anda mau apa? Sampai nanti saya ikut campur. Tidak. Anda mengganggu bangsa kami, Anda mengganggu manusia. Kalau misalkan Anda tidak terima, kami juga tidak terima. Sampai nanti. Anda mengganggu. Duduk kamu. Duduk.
membahayakan, semua mediator disadarkan. Namun, kami merasa belum mendapat informasi berarti. Kami pun melanjutkan interaksi. Tetap di Dua Dunia. Hei, mau kemana, hei? Assalamualaikum. Anda punya nama? Iya, Sekarang, makhluk ini mengaku sebagai pemilik rumah. saya Dasta dan saya tahu semua yang kejadian di sini. Ya udah, ceritakan yang Bapak tahu. Dulu memang saya sengaja mengambil bata itu dari sekolah. Sebelumnya juga saya tanya-tanya sama orang pintar. Tanya? Tujuannya bata itu untuk melambingi rumah saya supaya saya tuh aman dari rampok. Dulu banyak garong karena saya punya keluarga, punya anak. Pertama saya ambil 3 dulu, tapi dengan syarat harus mencuri. Tapi karena untuk kebaikan keluarga saya turutin saja. Ya mencuri nggak boleh. Terus yang tiganya lagi? Tiganya lagi? Tiganya lagi, 1 minggu kemudian saya ambil lagi. Dan dulu dipasang di pojok-pojok ini. Dan yang 2 itu di tengah. Nah itu ngambil bata itu lagi bikin pondasi atau bata emang sudah berdiri atau emang dipasang batanya? Itu baru bikin pondasi itu di bawahnya semua dikubur. Jadi sebelumnya juga saya itu udah rencana mau bikin rumah. Ya. Terus cara Anda mengambil bata dari Kasepuan itu seperti apa? Cara ngambilnya Anda gimana? Mencurinya seperti Di apa? tengah malam diambil di depan tuh. Gimana maksudnya batanya itu dikasih ke paranormalnya Iya, atau kata benar. paranormal bata itu sudah mempunyai kekuatan? Benar. Dan Anda gimana? percaya dengan itu? Saya percaya dan katanya kalau bata itu sudah ditanam, baik rampok atau garong yang akan masuk. Nanti yang terlihat itu bangsa-bangsa jin dan mereka akan takut. Mas, saya pengen tanya, ketika bata itu ditanam, terus Anda sudah meninggal, terus menggepok dan dendam kepada keluarga Anda, apa emang ada syarat-syarat tertentu tiap malam Jumat atau apa? Bata itu harus dikasih apa atau dikasih Iya, dulunya sih saya sering, selagi saya masih hidup. apa aja dia Memang dikasih? apa? Dari ritualnya? Kemenyan, rukus rutuk, terus pisang raja. Nah kalau emang tidak melakukan itu, emang nanti akibatnya seperti apa? Ya akibatnya rumah saya kecolongan, Persisnya? perampokan. Terus hubungannya keluarga Anda diancam tentang hodam itu apa? Apa karena mereka tidak ngasih sajen atau karena hodam itu sudah tidak mengenal Anda karena sudah meninggal, jadi mereka dendam pada anak-anak Anda karena selalu diperintah atau gimana? Iya, karena anak-anak cucu saya tuh tidak ada yang memberikan makan kodam-kodam itu. Nah ini bata nih, saya mau tahu cara nanam Anda kan mungkin masih ingat seperti apa. Coba. Bagaimana cara Anda menanamnya? Coba tunjukin kepada kami. Dulu yang nanam itu yang bikin rumah, jadi saya cuma ngatur, tolong pasang bata ini. Ya, pas saya Persisnya di sebelah mana sih memang ditanamnya? Sini, pojok-pojok. Dia mencoba menunjukkan lokasi batu bata berada. Ada berapa jumlah batu yang ditanam? Ada 6. Salah satunya di sebelah sini. Iya, Lalu di sebelah mana lagi? Di ujung. setiap pojok. Ditunjukin aja di sebelah mana? Tunjukin aja dari sini. 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ada 2. Iya, di sini. Kenapa di sini ada 2? Karena di sini pusatnya. Pusatnya apa? Biar Anda ngasih Dulu saya tuh ngasih sesajen di sini. Dan saya minta tolong sama kalian. Untuk anak cucu saya, bila nanti bikin rumah, kalau cari syariat yang benar, hidup keselamatan. Untuk anak cucunya cari syariat yang benar. Nah, terus apakah ada ngaruhnya ketika bata ini sudah hancur, terus rumah ini itu bisa merembet ke rumah-rumah yang sebelah? Iya. Oh bisa? Kok bisa? Dampaknya gitu? Memang Kan di sini tidak diurusin. Lah, tapi kan mereka masyarakat sekitar ini kan tidak ada kaitannya dengan rumah ini sebelumnya kan. Karena mereka juga termasuk anak cucu saya. Memangnya itu benar ya kutukannya sampai 7 turunan? Iya benar. Memang yang dibilang persisnya itu seperti apa sih selain dari 7 turunan itu? Kan banyak sekali tuh kejadian janggal juga di sini. Jadi kalau saya lupa ngasih sajen, dia akan sering nampakkan sayang saya, tapi tidak mengganggu, hanya mengingatkan. Jika saya sudah meninggal dan tidak diteruskan, dia akan berkeliaran. Berkeliaran di
bisa. Semuanya akan dikatakan dan juga bisa merasa. Nah emang rumah itu sampai hancurnya terus diganggu gitu? Karena tugas mereka itu tidak bisa diganggu kita. Tugas mereka itu memberi perintah apa yang disuruhnya. Ya. Anda sudah tahu. Jaga selamanya. Dan kalau tidak dikasih makan, ya dia akan begitu, dia akan marah. Marah sama siapa saja, terutama sama keluarga saya. Lalu ada cerita juga tentang ini kan ada yang meninggal nih dari sanak saudara Anda. Ini sudah 3 orang yang meninggal. Pas meninggalnya yang ketiga ini, itu semua keluarga itu kesurupan. Itu bisa dikasih tahu alasannya apa? Anda bisa melihat nggak dari jin itu sendiri? Itu Khodam itu yang merasuki, biar mereka menurutin apa yang mereka inginkan. Nah gini aja, ya Anda kan mungkin tahu penghuni Khodam itu. Dan katakan kepada mereka jangan ganggu, apalagi rumah-rumah yang sebelah, dan apalagi sampai mengancam 7 turunan sampai membunuh. Ya, sebenarnya itu adalah perbuatan tidak benar. Ya, Terima kasih ya. Informasinya terima kasih ya. Assalamualaikum. Akhirnya, mediator sadar. Saatnya Kang Ujang menetralisir rumah. Wah, mendingan di sini semua, weh. Pasal-pasal ya. Sebelah sini, Mbak. Dari penghuni sini, terus nanti kita baca doa semuanya bareng-bareng biar netral dan jauh dari bencana. Kita izin sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan kamilan, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'aman wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa as'aluka bismillahirrahmanirrahim alladzi la ilaha illa huwa an-nasal wujud wa aqulu wa tawrika wa haswa al-absar wa wajjal qul min hasyati wa durfas min khulquyub. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Kang, hikmah apa yang bisa kita ambil dari penelusuran pada malam hari ini? Kalau kita pengen menjadikan baiti jannati, rumah itu adalah surgaku, maka alangkah baiknya ketika kita mau melakukan sesuatu itu niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa sama Allah, minta keselamatan sama Allah agar rumah itu diberikan keselamatan dari bencana apapun, dan juga pada intinya agar rumah itu tenang menjadi baiti jannati. Kita meyakini bahwa segala sesuatu itu jangan takut ancaman, apalagi jin-jin yang tidak bertanggung jawab. Kita yang ditakuti hanya satu.